Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SKD Sarman Kitemang. Selamat malam. Kali ini Sarman Kitemang kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Namanya Mas Sigit Kurniawan, seorang YouTuber muda yang sekarang sedang berkembang. Saya melihat channelnya adalah Kang Sigit Penjelajah. Barangkali penasaran kan? Ini orangnya. Namanya Mas Sigit Kurniawan, channelnya Kang Sigit Penjelajah. Silakan rekan-rekan Sarman Kitemang juga ingin nonton channel Kang Sigit Penjelajah, silakan, karena channel ini juga luar biasa. Selamat malam Mas Sigit. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya di rumah Sarman Kitemang kali ini. Kebetulan karena Sarman Kitemang ini ada di rumah, Mas Sigit datang. Terima kasih. Mudah-mudahan kedatangan Mas Sigit ini akan menambah tali persaudaraan bagi saya dan Mas Sigit. Amin. Menambah rezeki saya. Oh iya, pastinya Pak. Kalau channel Sarman Kitemang, kedatangan Mas Sigit ini nanti pasti akan tambah subscribe-nya tambah banyak juga ya. Nah, rekan-rekan Sarman Kitemang, kali ini saya ingin menanyakan kepada Mas Sigit tentang kiprahnya di channel Kang Sigit Penjelajah yang luar biasa ini. Mas Sigit, ini sudah berapa tahun atau sejak kapan Mas Sigit ini menjadi seorang YouTuber pemula? Kalau awal dari YouTube ini sebenarnya tahun sekarang Pak. Tahun sekarang. Tahun 2021 aja ini ya? Iya. Bulan Januari itu Pak. Bulan Januari. Awalnya sih nggak ada rencana buat YouTube. Iya. Jadi pertama itu saya ini Pak, traveling ke daerah Wonosobo, di Gunung Prau itu awalnya Pak. Dari sebelum-sebelumnya sering ke Dieng, terus iseng-iseng lah Pak buat video, asal-asalan lah gitu Pak. Terus kadang lihat channel orang ini ada yang pendaki juga itu, terus teman ada yang upload aja ke YouTube ya. Jadinya saya upload lah ke YouTube lah, walaupun nggak tahu prosesnya apa sih YouTube itu ya. Jadi saya sekedar video, saya edit sedikit lah, saya share aja gitu Pak. Mas Sigit sudah punya istri? Alhamdulillah baru satu lah. Alhamdulillah satu aja. Ayo rekan-rekan Sarman Kitemang yang gadis-gadis ini udah punya istri, jangan diganggu loh ya. Oke Mas Sigit, setelah awal berkiprah di YouTube tadinya traveling, kemudian karena atas saran dari rekan-rekan mengupload buat channel dengan channel Kang Sigit Penjelajah ini. Kemudian tadi berkembang ya kan, akhirnya bukan hanya traveling tapi kemungkinan dan sebagainya. Tentang apa saja kira-kira yang diupload ini? Ya kalau saya sih yang masih berhubungan dengan ini ya, apa, dalam traveling, misalkan saya kesini pun ini kan termasuk traveling juga. Traveling ke rumah Sarman Kitemang. Iya gitu Pak. Ya intinya kalau itu ada apa, ada kebaikannya yang diambil ya saya ini aja lah, ambil aja. Bukan berarti traveling harus saya awalnya naik gunung harus naik gunung terus juga Pak. Tapi saya yang lain-lain adalah ini Mas Sigit, dalam kehidupan seorang YouTuber ini kadang-kadang terjadi suatu salah paham antara seorang istri dan seorang suami. Apakah Mas Sigit pernah menemui kendala begitu? Barangkali istrinya mungkin cemburu, inginnya ikut terus, atau barangkali Mas Sigit dilalah dengan cewek di syuting cemburu gitu misalnya. Alhamdulillah Pak, saya syutingnya selalu sama cowok Pak. Jadinya nggak ada kecemburuan. Oh begitu. Luar biasa rekan-rekan Sarman Kitemang, ternyata Mas Sigit ini kalau syutingnya dengan laki tadi istrinya tidak pernah cemburu. Tidak pernah cemburu Pak. Nah gini Mas Sigit, YouTube ini kan hampir 1 tahun, hampir ya, baru sekitar 11 bulan atau 10 bulan. Iya. Sudah monetisasi? Belum Pak, saya Belum. masih ini. Tapi saya lihat sudah 1.300-an subscriber ya. Iya. Ya. Jam tayangnya udah berapa ini Mas?
jam tayang masih di bawah standar. Di bawah 4.000. Mudah-mudahan nanti dengan nonton Sarman Ki Demang juga Mas Sigit nanti collab ini siapa tahu nanti akan ingin melihat Sarman Ki Demang, ingin juga melihat Sigit langsung meledak siapa tahu. Iya. Harapan saya sih ini Pak, kedepannya kita bisa saling kolaborasi biar bukan sesering mungkin ya. Nanti kalau lagi sampean lagi traveling kemana ya kabarin saya Pak. Saya ikut. Siap. Daerah tempat saja. Ya gini Mas Sigit, saya sih kalau sengaja traveling ini jarang, kecuali dalam hal-hal dengan ibu biasanya bersama. Mungkin dalam tanggal setengah bulan ini juga akan ke Jogja, ke Solo juga rencananya begitu dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Tapi saya ini kan seorang bisnis, jadi kita kadang-kadang pergi ke Malang. Kemarin ini habis pulang dari Malang ini. Sebelum Semeru meledak, meletus, kita habis dari Malang. Nah, kita juga di jalan kita ya shooting gitu tentang jalan tol begitu. Atau kita ke Tegal, atau kita ke Pemalang, kita gitu. Jadi kalau saya perginya ini hanya dalam rangka kerja juga. Nah, Mas Sigit gini. Harapan dari Mas Sigit sebagai seorang YouTuber ini, harapannya secara ekonomi gimana nantinya harapannya ini? Kalau YouTube gimana ya Pak? Orang ya nggak muluk-muluk lah kalau sekarang sih. Yang penting ada perubahan aja ke depannya lah. Ada perubahan, biarpun dikit tapi ada perubahan mengarah yang lebih baik lah. Terus juga saya juga ini kan masih awal jadi berusaha membuat video yang sebagus mungkin biar enak ditontonnya paling baik. Memang gini Mas Sigit, kita ya sama-sama seorang YouTuber pemula. Saya melihat banyak sekali rekan-rekan saya baik yang dari Silongo, dari Wangon, juga termasuk dari desa saya ini banyak YouTuber muda-muda yang luar biasa, penghasilannya luar biasa. Ada YouTuber GS itu juga penghasilannya udah luar biasa ya, di atas 50 bahkan saya bilang ya. Kemudian ada juga GE ya, GE tentang cewek yang cantik-cantik itu juga penghasilannya luar biasa. Juga ada Dek TV juga begitu, luar biasa penghasilannya. Saya lihat penghasilan pertama 15 juta, bulan kedua 35 juta. Nah, ini memang banyak sekali YouTuber. Ada yang masalah ngeprank taksi online, ada yang tentang kegiatan YouTuber ini memang bisa menjadi andalan penghasilan Mas Sigit. Saya sendiri kan kaget begitu, walaupun belum jadi YouTuber yang penghasilan besar, tapi begitu dapat surat suruh ngirimin nomor rekening dan langsung dikirimi tes uang langsung dari Google Agency, kita dikirimi uang 185 rupiah. Sarman Ki Demang ini dapat transferan 185 rupiah. Itu untuk mengetes apakah nomor rekening itu nomor rekeningnya Sarman Ki Demang atau bukan. Setelah ijab betul, maka kita kembalikan ke sana. Dan itu akan menjadi nomor rekening pokok yang nanti menjadi sumber kita mengambil uang dari YouTube, katanya begitu. Ya. Terus gini Mas Sigit, Siap. Di dalam seorang YouTuber ini memang barangkali Mas Sigit sering menemui kendala. Suka traveling, bagaimana, atau HP-nya rusak atau gimana. Pernah nggak menemui kendala pada waktu syuting atau mengupload video dan sebagainya? Kendala yang paling kalau yang saya alami yang paling besar itu surat izin Pak. Surat izin. Bukan dari desa, kalau dari desa surat izin dari istri. Ternyata ada masalah juga rekan-rekan. Tadi bilang enggak, ternyata ada masalah juga nih ya. Mas Kang Sigit penjelajah kanalnya ini ternyata juga kalau mau syuting harus ada SIM. Surat izin mertua apa surat izin istri, SII, surat izin istri. Itu lebih susah loh Pak. Lebih susah. Mungkin kalau malam ya susah. Ya itu Pak. Soalnya kadang saya gini Pak,
kayak misalkan kayak waktu bulan Agustus saya tuh terakhir mendaki ke Gunung Sindoro nih Pak. Waktu 17 Agustus itu Pak. Itu saya solo sendirian dari rumah saya berangkat ke sana itu pas tanggal 17-nya 17 siang saya berangkat. Nah itu isinya ya harus ini kita pandai-pandai ngobrol dulu sama istri biar dibolehin gitu Pak. Yang paling kendala itu selebihnya kalau di waktu di naik gunung itu kalau karena biasanya saya sendiri, kalau kadangnya adalah teman satu. Paling pembawaan barang itu yang lumayan berat kalau saya kan bawa apa matras, bawa tenda itu kan lumayan berat di belakang. Untuk suatu kegiatan traveling itu biasanya Mas Sigit menjadi berapa tayangan, berapa uploadan untuk satu kali perjalanan traveling? Kalau durasinya sampai 1 jam lebih biasanya saya bagi 2 Pak. Bagi 2. Tapi kalau nggak sampai satu video itu udah. Misalkan kayak waktu ke Gunung Selamat itu saya nggak nyampe 1 jam, jadi 1 video saja. Ada satu video. Kalau memang untuk mengejar jam tayang itu memang ya durasi panjang. Saya pernah bikin durasi panjang sampai 2 jam untuk mengejar jam tayang untuk segera monetisasi. Maka Mas Sigit terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya. Mudah-mudahan Mas Sigit juga channelnya cepat berkembang. Amin. Jangan lupa rekan-rekan Sarman di Demang untuk selalu nonton channel Kang Sigit Penjelajah, channel yang luar biasa, traveling, bisa melihat lokasi wisata di mana-mana lewat channel Kang Sigit Penjelajah. Oke rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti wawancara Sarman di Demang dengan YouTuber muda kita Kang Sigit Penjelajah alias Mas Sigit Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.